Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan meneruskan latihan soal free test PPG Guru PPKN tahun 2022 ini. Ini adalah bagian keempat, artinya terusan dari video sebelumnya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang materi atau topik profesionalisme guru PPKN, di mana profesionalisme guru PPKN ini terbagi menjadi beberapa submateri ya. Ada ruang lingkup profesionalisme guru PKN, terus juga prinsip guru dalam melaksanakan tugas dan kompetensi guru PKN. Baik, langsung saja kita bahas pada latihan soal dan indikatornya. Nah, submateri itu subtopiknya tentang ruang lingkup profesionalisme guru, ya, guru PKN tentunya. Ini indikator ke-29 tentang menganalisis karakteristik keprofesian guru dan etika profesi guru secara komprehensif setelah melakukan inquiry kepustakaan. Contoh soalnya, menjadi seorang guru adalah pilihan profesi. Angga lebih suka menjadi guru dibanding menjadi dokter atau insinyur. Angga memilih menjadi guru karena minat dan panggilan jiwa, sehingga Angga mencintai pekerjaannya dan menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh. Angga dikatakan telah memiliki titik-titik. A. Keterampilan seorang guru. B. Prinsip seorang guru. C. Karakter seorang guru. D. Kepribadian seorang guru. E. Profesi seorang guru. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah, ya betul, jawaban yang tepat adalah bahwasanya Angga ini dikatakan, Pak Guru Angga ini dikatakan telah memiliki prinsip seorang guru. Kenapa memiliki prinsip? Karena beliau menjadi guru itu merupakan minat dan panggilan jiwa, sehingga dia mencintai profesinya, ya, profesi pekerjaannya, dan menjalankan profesinya itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dia dikatakan telah memiliki prinsip seorang guru. Oke, berikutnya submateri itu subtopik tentang ruang lingkup profesionalisme guru. Indikator ke-60 mengemukakan penjelasan teoritis dari masing-masing teori tersebut untuk menjelaskan perkembangan kognitif setelah melakukan inquiry kepustakaan terhadap teori psikologi pendidikan Piaget, Kohlberg, Erikson, dan Brunner. Nah, ini berdasarkan teman kita yang sudah tes pertama kemarin mata pelajaran PPKN tentang teori belajar ini atau tentang teori psikologi ini muncul di dalam soal, ya, sehingga kita harus paham keempat teori ini, ya. Oke, contoh soalnya, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Teori ini dicetuskan oleh titik-titik. A. Erikson, B. Piaget, C. Kohlberg, D. Brunner, E. Nih, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi ini teori yang dikemukakan di soal ini menurut siapa? Dicetuskan oleh siapa? Ya, jadi serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap, tidak melompat atau mundur, ini dicetuskan oleh Piaget. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, menurut teori perkembangan Piaget atau Piaget ya dibacanya, atau apa ya. Nah, jadi menurut beliau, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang sifatnya selalu tetap, tidak melompat atau tidak mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Jadi menurut teori ini bahwasanya setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kognitif atau kualitatif ini yang sifatnya selalu tetap, tidak melompat ataupun tidak mundur. Lalu, kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik dalam memahami dunia mereka secara aktif. Anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, terus juga organisasi, dan ekuilibritas atau ekuilibrasi.
Nah, dengan kemampuan inilah anak akan mengeksplor ya lingkungannya dan menjadikannya dasar pengetahuan akan diperolehnya di kemudian hari, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Oke, yang berikutnya. Submateri itu subtopik tentang prinsip guru dalam melaksanakan tugas. Indikator ke-56 58 menganalisis tugas perkembangan masa anak-anak, remaja, dan dewasa dengan akurat tentang tugas-tugas perkembangan manusia setelah disajikan tulisan tentang tugas-tugas perkembangan manusia. Oke, contoh soalnya, Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis, edukatif, dan gejala budaya masyarakat dalam penelitiannya. Erikson membuktikan bahwa masyarakat atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, kelompok sosial, maupun susunan institusional membantu perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego yang diperlukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Di bawah ini yang merupakan tahap psikososial Erikson masa remaja 10-12 tahun adalah titik-titik. A. Keintiman versus isolasi. B. Otonomi versus mau dan ragu. C. Integritas versus kepustakaan atau keputusasaan, bukan kepustakaan ya, keputusasaan. Yang D. Identitas versus kebingungan identitas. Yang E. Percaya versus tidak percaya. Jawaban yang tepat adalah ya, jadi psikososial, tahapan psikososial Erikson masa remaja yaitu 10-20 tahun ini adalah masa identitas versus kebingungan identitas. Jawabannya adalah yang D. Penjelasannya, nah di sini menurut Erikson yaitu bahwasanya ada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Tadi di soal itu adalah 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, di sini pada tahap ini ya, pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, pada tahap ini anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Jika cukup rajin, anak-anak akan memperoleh keterampilan sosial dan akademik untuk merasa percaya diri. Oke. Nah, ini yang selanjutnya yaitu identitas versus kekacauan identitas. Nah, pada tahap ini anak akan memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya, ya. Ini mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak ke dewasa. Secara biologis, anak pada tahap ini sudah mulai memasuki tahap dewasa. Namun secara psikis, usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Nah, pertanyaan siapa aku menjadi penting pada tahapan ini. Pada tahapan ini, seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya mereka akan melaluinya dengan teman-teman yang mempunyai kesamaan komitmen dalam sebuah kelompok. Jadi, oke, lihat lagi soalnya. Nah, jadi tahapan psikososial pada masa remaja pada usia 10-12 tahun itu yaitu sedang mencari identitas atau kebingungan identitas. Nah, itu ya. Ini usia sekitar 20 tahunan, ini usia sekitar 10 tahun. Oke, soal berikutnya. Submateri atau subtopik tentang kompetensi guru PKN. Indikator 3. Menemukan bentuk-bentuk layanan administrasi pendidikan, layanan instruksional, dan layanan bantuan, dan ketiganya berupaya untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal setelah disajikan deskripsi ruang lingkup layanan guru dan dalam profesinya. Contoh soalnya, profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni seseorang dengan tujuan mengabdi untuk kepentingan orang banyak yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan akademis maupun penelitian. Ruang lingkup profesi keguruan meliputi 3 layanan yang harus dilakukan oleh guru. Dari ketiga layanan tersebut yang berhubungan dengan kemampuan guru mengembangkan isi
dan strategi pembelajaran adalah titik-titik. A. Instruksional, B. Administrasi, C. Bantuan, ya, ini bantuan. Yang D. Bimbingan dan konseling, yang E. Pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah yang berhubungan dengan kemampuan guru mengembangkan isi dan strategi pembelajaran adalah, ya jawabannya adalah instruksional. Penjelasannya, ruang lingkup profesionalisme guru memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah layanan administrasi, yang kedua layanan instruksional, yang ketiga adalah layanan bantuan. Layanan administrasi ini adalah yang berkaitan kemampuan guru untuk memahami bagaimana sekolah itu dikelola, apa peran guru di dalamnya, bagaimana pemanfaatan prosedur, serta mekanisme pengelolaan tersebut untuk kelancaran tugas-tugas sebagai guru. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah layanan instruksional, di mana layanan ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, menuntut guru untuk menguasai isi atau materi bidang studi yang diajarkan serta wawasan yang berhubungan dengan materi itu. Kemampuan mengemas materi itu sesuai dengan latar belakang perkembangan dan tujuan pendidikan, serta menyajikan sedemikian rupa sehingga merangsang murid untuk menguasai dan mengembangkan materi itu dengan menggunakan kreativitasnya. Yang ketiga adalah layanan bantuan, yaitu yang berkaitan dengan tugas membantu murid dalam mengatasi masalah belajar pada khususnya dan masalah-masalah pribadi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Jadi ruang lingkup profesionalisme guru itu memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah layanan administrasi, yang kedua adalah layanan instruksional, yang ketiga adalah layanan bantuan. Oke, yang selanjutnya submateri itu subtopik tentang kompetensi guru PPKN. Indikator 63 menggambarkan sosok guru profesional yang dapat dijadikan model oleh dirinya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Oke, contoh soalnya. Kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan yang diajarkan merupakan aspek-aspek dari kompetensi titik-titik. A. Penguasaan bahan bidang studi. B. Pengelolaan program belajar mengajar. Yang C. Pengelolaan kelas. Yang D. Pengelolaan media. Yang E. Perencanaan pembelajaran. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Di soal ini adalah kemampuan mengetahui, kemampuan memahami, mengaplikasikan, kemampuan menganalisis gitu ya, menyintesiskan dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan yang diajarkan merupakan aspek dari kompetensi apa? Ya, jawaban yang tepat adalah program pengolahan program belajar mengajar. Jawabannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.